Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Halo semua, kembali lagi di Semanti Podcast. Oke, hari ini spesial banget ya karena kita akan bahas tentang hari Natal. Dengan aku, Mutiara Cahaya Mustika Priskilia. Dan aku, Najwa Kirana. Aku Kalista Valeria Benedikta. Dan aku, Gabriela Kaila Yudija. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat gak? Sehat. Ngomong-ngomong, ini bulan Desember ya. Bulan Desember itu kan ada peringatan yang namanya Hari Natal. Iya. Kira-kira ada persiapan nggak nih di hari ini, menjelang Natal ini? Dari Elat atau dari Kalista dulu? Banyak sih persiapannya di rumah, di gereja, sama keluarga juga sama teman-teman, pastinya banyak sih persiapannya. Oke. Apa aja persiapannya? Contohnya? Ya mungkin mulai dari mempersiapkan, kalau di rumah ya kita desain-desain dikit-dikit lah biar kayak ada suasana Natal ya gitu. Kalau di gereja ya mempersiapkan ibadahnya juga, kayak pentas-pentas mungkin ada drama, ada nyanyi juga gitu. Kalau Kalistanya sendiri? Ya sama sih. Cuma kalau aku di Katolik itu di gereja ada persiapan untuk apa ya? Nanti biar ketemu keluarga itu untuk biar saling maaf-maafan itu dengan cara, kalau di Katolik ada pengakuan dosa dulu sebelum Natal. Oh, Pengakuan dosa kemarin hari Selasa, ya minggu inilah pengakuan dosa. Jadi nanti kalau kumpul keluarga waktu Natal atau malam Natal di gereja itu ya baik-baik gitu. Pengakuan dosa itu berarti kalau kayak di waktu kalau di Islam tuh kayak ya waktu lebaran itu ya salam-salaman gitu, sungkeman namanya. Jadi nggak jauh beda ya. Oh, alah, iya. Oh ya, kalau aku kepo, sumpah penasaran banget sih, udah lama nggak ada yang bisa jawab. Aku belum tanya sih. Kalau di Natalan itu kan identik dengan apa? Santa ya? Oh, Santa Claus. Biasanya kan kalau tukeran kado, kalau di film-film kan kalau Santa Claus tuh nganterin kado pakai kereta rusak. Oh itu itu Santa Claus. Itu kalau di Eropa kan gitu. Oh, Sebetulnya itu di Protestan, Kristen sama Katolik itu beda. Jadi yang Kristen itu namanya Santa Claus, tapi kalau yang di Katolik itu Sinterklaas. Sinterklaas itu namanya itu Santo Nicholas. Dia itu perayaannya itu 5 Desember, sedangkan kalau Santa Claus dia 25 Desember pas Natal itu. Jadi yang Kristen yang mana, yang Katolik yang mana? Ella Kristen. Saya Kristen, kalau Kalistanya Aku Katolik. Oh, perayaannya beda atau sama sih? kurang lebih sih sama ya Kak, cuman mungkin bedanya ya di situ. Sama liturgi ibadahnya. Iya. Liturgi. Kayak proses ibadahnya Ya, juga. aku kan ada pengakuan dosa tadi, dia nggak ada. Oh, Kalau di Kristen kan langsung itu langsung 25 Desember sama sebelumnya 24 malam. Malam Natal. Iya. berarti sebelumnya ya? Dari Ya sebelum. kalau sebelum hari Natal, nyambut hari Natal biasanya kayak, kalau aku lihat di status-status temanku yang nonis gitu, kalau mau Natal itu kayak ada latihan-latihan itu. Kalian juga latihan nggak sih? Oh iya, kebetulan ya hari ini nanti mau latihan kur. Latihannya apa latihannya? Latihan nyanyi, tapi belum tahu lagu ya apa ya. Kalau biasanya kamu nyanyiin apa? Apa ya? Biasanya Malam Kudus, terus lagu-lagu buat OMK, orang muda Katolik gitu, buat nyanyi-nyanyi buat dia mau persembahin nanti waktu Natal. Oh, boleh nggak sih nyanyiin aja sedikit aja gitu, biar kita sedikit dari tahu liriknya aja, sepenggal lirik. Gitu. Mau barengan atau Ella sendiri, Tita sendiri? Bareng aja. Belum hafal. Boleh lihat lirik nggak? Boleh. Ini Bentar ya. nyanyi para malaikat bernyanyi. Ya, lagunya Iya, para para malaikat malaikat juga lagu bernyanyi. Oh, Tapi itu biasanya kayaknya nyanyinya waktu kapan? lebih
Ke Kristen sih lagunya. Oh, Aku ya itu kok. Dek, gerejaku ya ada sih. Itu dinyanyiin setiap Natal emang. Iya, Natal, lahiran. Bentar. Kamu bilang lahiran itu aku jadi penasaran deh. Apa ya? Kan Natal kan di tanggal 25 Desember. Lah, kan agama Katolik, Kristen, Protestan itu kan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, itu apa bener sih kalau Natal di tanggal 25 Desember itu lahirnya Tuhan Yesus? Iya, itu ya kan ya. Ya menurut di Alkitab sih gitu ya. Soalnya ditandai dari adanya orang Majus yang bergerak dari barat ke timur mengikuti bintang. Lah, katanya gitu tuh bintangnya munculnya tanggal 25 Desember waktu Tuhan Yesus lahir. berarti memperingati di hari lahirnya Tuhan Yesus ya. Bunda Maria. Oh. Itu Oke, boleh dong diceritain dikit aja. Ya awalnya kan itu kan sebenarnya Bunda Maria itu belum nikah, tapi kayak kalau sekarang tuh bilangnya kayak hati Hasan gitu, sama dan ya sama namanya tuh Yusuf. sebelumnya juga Bunda Maria tuh udah diberitahu sama Malaikat Gabriel. Ya kalau bakal mengandung sebelum menikah tapi Ya, mengandung dari Roh Kudus. Soalnya- mengandung Yesus. Bunda Maria tuh kayak dianggap suci gitu sama menjadi orang terpilih yang dapat melahirkan gitu. Tapi tuh perjalanannya kayak kan mau lahiran gitu kan lama, diusir dari tempat kotanya dulu gitu, harus pindah. Lah di pas pindah tuh kayak banyak yang nggak terima gitu, akhirnya sampai pada akhirnya kan sudah kayak bukaan lah istilahnya kan mau melahirkan gitu ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak tahu. Masih Karena kecil. nggak diterima di mana-mana untuk lahirannya Yesus, akhirnya dilahirkan di kandang domba. Oh, iya kayaknya aku pernah denger deh gini. Iya, di kandang domba. Jadi kalau nanti Natal itu nanti di depan tuh selain ada pohon Natal, ada hiasan-hiasan itu ada itu kayak Domba. figurannya apa ada kandang domba di situ Kayak ada Dombanya ada nggak? ada kandang domba. biasanya juga drama-drama Natal ngangkatnya cerita-cerita itu sih. Oh ya, kisahnya ya. Iya, Cerita sambil nyanyi gitu ya sih. ya kayak ya drama musikal. Ya lah. gitulah. Kita jadi tahu ya ternyata gini. Kita sharing-sharing. Oh ya, kalau di gereja tadi kan perayaannya di gereja ya, itu biasanya ada perayaan apa aja kalau di gereja kalau waktu Natalan gitu loh. Ya biasanya ada kayak ibadah Natal itu sendiri, terus ada perayaan. Biasanya kalau perayaan itu kayak ya lebih ada drama, ada persembahan kor, ada nyanyi-nyanyinya lebih banyak. Kalau ibadah ya kita kayak ibadah biasa, tapi dalam rangka hari Natal gitu sih. Oh, berarti kalau di Islam itu kayak soal Idul Fitri. Iya, sama berarti. Iya. Kalau di gerejaku malam Natalnya itu kan malam Natal itu ada yang tugas anak-anak muda namanya Miss Dinar, dia nanti bawa lilin, nyalain lilin waktu malam Natal sebelum. Pokoknya ada nanti yang anak-anak kecil yang ikut sekolah minggu gitu, dia jadi yang cowok biasanya jadi Yusuf, yang cewek jadi Maria, terus bawa boneka kayak itu tuh umpamanya Yesus yang dilahirkan. Itu kalau nggak salah aku pernah lihat di TikTok itu kayak bawa lilin gini ya. Ya itu Natal gitu, Natal sama Paskah. Oh, di Nah, Paskah terus itu. kalau yang pas Natalnya tanggal 25 itu misa biasa sih, gereja biasa. Ya nanti nyanyi lagu Natal gitu. Berarti lebih ke malam Natalnya ya, Iya. kayak Ya, acara-acara sebenarnya drama ya, dan lain-lain. malam Natal itu lebih lebih seru, lebih asik. lebih capek. Kalau Natalnya itu fokus ke ibadah, terus kalau Betul, saling-saliman, selamat Natal gitu. Lebih ke kayak kita satu gereja itu jadi memupuk rasa persaudaraan gitu, makan minta uang. bareng gitu. selamat hari THR-nya Natal ya? ya, BTW selamat hari Natal. Iya. Kira-kira dapat THR berapa nih? Pasti dapat, kan keluarga kan pulang-pulang. Iya, pulang kampung. penasaran aku dapat berapa? Ella dapat berapa Ella? Gak pasti sih, kadang kan kalau kita kan
anu bang, apa itu kayak tukar kado. Jadi kebanyakan ngasihnya kado. Kalau dari kado itu ada ikoniknya nggak? Random aja, cuman kadang ada kayak bungkusnya kebanyakan sih warnanya merah kayak di Natal-Natal merah hijau gitu. Baju kita hari ini. Oh iya, merah putih kalau ini Indonesia Raya. Oh iya, apa kalian dapat kado paling unik itu apa? Pernah nggak dapat kado yang paling unik? Apa dari Tita? Kayaknya Tita dapat unik nih. Kok ketawa-ketawa dari tadi? Apa ya, pas SD. Oh pas Dapat SD. apa? Kamu dapat apa ya? Pokoknya sendal swallow. Wow. Sendal swallow. Itu dibungkus koran gitu. Tapi kira itu besar karena sendal swallow. Langsung kecewa berat. Padahal aku tuh nukernya tuh tumbler loh. Tumbler. Sendal Ya udah lah swallow, ya udah syukurin. Tapi kan itu pengalaman paling unik. Yang penting kumpul. Oh ya Pak, yang penting itu kebersamaannya. Kalau Ella, kado paling uniknya apa coba? Kayaknya aku pernah dapat apa ya? Itu tuh kardusnya tuh HP, kan aku kira isinya HP gitu kan. Bener sih isinya HP, cuman HP yang Nokia yang itu mencetak tuh loh, tau kan? Jadi aku Tapi itu gak tuker kado sih, itu kayak door prize gitu. Door prize pas Natal di gereja. Dapat dari gereja. Ya udah, Iya. alhamdulillah dong dapat dari Iya sih. Alhamdulillah bisa dipakai. Coba dong nyanyi, tadi katanya mau nyanyi. Iya. Mau nyanyinya sekarang? Apa kita tanya-tanya dulu lagi? Lebih baik. tanya-tanya aja. Tanya-tanya. Penutup aja itu nyanyi. Oke. Oh ya, ada makan-makan nggak nih? Ada. Ada kue kering, kayak kalau lebarannya ada nastar. Kalau Iya, kayak Oh, kalian Kue kering, kue jahe gitu. kue jahe. Oh, Oh, enggak maksudnya. Ya kan biasanya kan banyak terkenalnya kue jahe yang bentuk orang itu kan. Oh iya. Apa? Oh, Kenapa kok namanya kue jahe? kalian bisa buat ya? Karena ya bahannya mungkin jahe. Kan kalau Iya. di Eropa itu kan kalau Kalau- 25 Desember Kan musim dingin, salju. musim dingin gitu kan. Jadi Oh, untuk menghangatkan Menghangatkan, tubuhnya. Ya, kayak orang masuk angin gitu kan minumnya antangin yang Oh iya, Iya. betul sih. Kalian jadi makan itu kalau Natal. enggak kan panas di sini enggak dingin. Makannya ya Ya, makan kayak- babi. makan di Indonesia. Oh ya kan kalau di Eropa itu kan apa itu namanya suhunya itu beda ya, sama kayak berbeda dengan di Indonesia. Terus ada yang namanya salju kalau di Eropa. Jadi Kan kalau di sini nggak ada. Nah itu gimana menurut kalian? Apakah perayaan Natalnya tuh masih kayak biasa aja atau kayak seruan di Eropa? Di Eropa itu bisa gini. Kalau di Indonesia kan cuma musimnya tuh cuma musim panas sama musim dingin aja, nggak ada yang namanya salju gitu. Menurut kalian tuh lebih gimana? Sebenarnya tuh ya kalau dilihat-lihat di TikTok apa di sosmed lainnya tuh kayak seru banget gitu kan, bisa main salju, bisa kayak lebih banyak perayaannya tuh lebih kayak meriah gitu. Iya. Tapi kan ya kita hidupnya di Indonesia, bagiku udah seru sih. Ya, apa Apalagi adanya lah. kita bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman yang biasanya jarang gereja pasti datang waktu Natalan sih. Iya benar. Yang penting itu kebersamaannya ya berarti. Benar. Kalau momen paling berkesan waktu Natal kalian tuh apa? Pergi-pergi sih. Iya nih. Berarti kayak kalau di Islam itu kan kayak badan gitu, kalau di Kristen juga gitu. Iya kan kalau Natal kan libur, jadi ya sama keluarga pergi-pergi keluar kota gitu. Oh nggak pulang ke rumah orang gitu? Rumah orang Iya. Soalnya Biasanya mudik gitu sih. iya soalnya gitu itu maksudnya. kampungnya ya di sini. Jadi yang dari saudara-saudara luar itu yang ke sini. Oh, lah. Kalau boleh tahu Tita itu asalnya mana Tita? Rumahnya Tita. Rumahnya Dek ujung, dek Muspati lah. Mojo Ya opo sih? jadi bahas gini. Ya apa sih? Atau apalagi apa ya, tradisi di Natal tuh biasanya apa aja sih? Kayak tradisinya yang per tahunnya pasti ada gitu loh. kalau di Kristen sih itu nyalain lilin. Jadi itu pas waktu ibadah biasanya semua ada satu semua lampunya tuh mati. Terus kita tuh dari depan udah pasti pernah lihat di TikTok yang megang lilin kecil itu yang Iya, ada kertasnya. Oh. Nah, biasanya itu kita nyalainnya bareng-bareng sambil nyanyi Malam Kudus. Nah itu tuh kayak maknanya tuh mengartikan bahwa Tuhan tuh lahirnya tuh pas waktu malam.
dan lilinnya tuh kayak memancarkan sinar bintang yang dilihat, yang waktu tadi kan aku cerita yang lihat bintangnya Tuhan itu tahu. Sama sih. Aku pengen tahu dong, apa dari Tita atau dari Ella ya, ceritain dong momen Natal paling lucu bagimu. Yang lucu apa? Apa? Sebenarnya banyak sih ya. Ya Iya, kayak salah yang satunya tadi yang paling. kayak dapat itu HP yang kecil itu kan tidak terduga banget. Dapat keset. Dapat keset. Sebenarnya lebih lucu ke kado-kado pas kita tukar kado sih. Bener. Dapatnya mesti kayak nggak expect gitu, betul dapat kayak gitu. Tukar kadonya Kalau kumpul-kumpul bercanda ya lucu. Tukar kadonya itu di gereja atau di rumah sih? Ya biasanya di gereja. Gereja. Kalau misalnya di gereja tuh mungkin ya sesama gereja gitu. Kalau misalkan biasanya ada Natal gabungan juga dari beberapa gereja. Kalau gitu biasanya sih door prize ya, kayak Berarti disiapin itu, gitu. berarti itu kan satu lingkup ya, satu lingkup. Itu berarti tukernya sama semua atau sama keluarganya aja atau semuanya yang ada di situ? Semuanya. Biasanya kayak kita nyanyi lagu apa gitu, terus pas sambil muterin kotaknya. Kayak gitu. Jadi kayak lagunya berhenti ya kita dapat kotaknya itu. Oh, seru ya? kayak game apa ya? Game apa? Game. Bukan. Nggak tahu. Kalau pernah lihat itu kayak game yang Kayak ada lagu terus nanti itu kita duduk di kursi Iya, kayak gitu. kayak gitu. Mirip sih. ice breaking Iya. kalau lagi Iya, pelajaran sih. kayak bikin gitu loh. Iya. Ya, hampir mirip-mirip waktu dengerin. Terus apa ya? Pernah nggak sih dapat kado kaos kaki gitu? Kaos kaki. Oh iya, kan kaos kaki itu kayak aku lihat di film-film tuh masih ada pajangan kaos kaki gitu. Iya. Entah itu di pintu, entah itu di tembok atau mana kan masih ada ya. Itu Iya apa sih? Kayaknya tuh gara-gara Santa deh. Santanya kan sepatunya kan yang merah itu kan. Iya. Kalau kita lihat lebih detail lagi kan tuh sebenarnya nggak sepatu ya, kayak kaos kaki aja gitu. Oh iya. Santa itu nyata nggak sih menurut kalian? Kayak kalau Opini dari kalian? aku sih enggak ya, kayak ya buat seru-seruan aja. Mungkin tradisi dari Eropa juga sih dengar-dengar kalau Santa itu sebenarnya yang banyak mempercayai yang dari Eropa. Oh ya, karena di sana apa ya, imannya ya? Iya. Imannya tuh lebih beda gitu. Oh ya. Kalau makanan apa yang paling ikonik di keluarga kalian buat Natal itu? Ya biasanya kalau Islam ketupat. Ya, Kalau kalian? dari Ella dulu apa ayo? Kalau biasanya di keluargaku itu ya masak kayak babi kecap, masakan babi gitu, sama ada roti yang pasti dibeli waktu Natal. Tapi aku lupa namanya. Kayak roti ya kayak roti yang apa itu? Siapa? Roti Yang bentuk manis. orang itu. Cuman nggak roti jahit itu ada tadi. jahitnya. Ya kayak cookies, rasanya kayak cookies. Oh, dikreasiin sendiri ya? Ya biasanya juga kita hias-hias sendiri gitu. Bikin sendiri juga gak buat tamu-tamu di rumah, buat menjamu tamu. Biasanya beli sih yang kayak nanti-nanti beli. gitu. Berarti ya kalau aku main ke rumah, nanti ada ya. Oke, Tita ada nggak? Nanti apa bisa waktu Natal? Mirip sih, nek keluargaku ya iku bikin babi ungkap sama RW. RW? Sama RW itu apa ya? Nek dek bahasanya omaku bahasa Manado itu kayak daging anjing gitu artinya, kayak bulu-bulu gitu loh pokoknya. Itu terus lek jajan-jajan, mesinnya jajannya banyak soalnya hari Natal biasanya banyak diskon di toko-toko. Iya. Jajannya banyak. Iya bener sih, bener. Kayak lihat di mall-mall tuh pada diskonan gitu loh, jajan-jajannya itu. Diskon Natal. Iya. Bajunya diskon. Wes. Kalau Tadi selain ngasih THR, pasti ada yang ngasih kayak sembako atau hampers gitu nggak? munjung. Iya Iya. sih, biasanya Tujuannya. kayak dapat hampers Natal gitu. Iya. Isinya apa? Biasanya ya isinya ya kayak roti gitu, roti Natal, terus kadang itu ada yang isinya salad buah sih paling sering kalau di rumahku. Kalau dari bude gitu, dari saudara itu biasanya ya kayak gitu salad buah, kalau enggak itu sembako, cuman dibuat parcel gitu lucu. Parcel kayak Natal ada hiasannya gitu. Berarti kok kan itu hampers kan dihias kayak Natal. Kok di rumah?
juga apa hias pohon Natal atau rumahnya dihias apa gitu nggak? Lek aku enggak sih. Cuma yang di gereja gitu bantuin bikin apa masang-masangi kan ada mesti. Gitu. Ya pohon Natal, tapi nggak pohon beneran kok. Kayak dari apa ya? Plastik. Iya, tapi kok aku bingung deh. Kenapa kok selalu bentuk kerucut? Kenapa nggak yang bentuk yang lain? Kenapa harus kerucut? Itu sebenarnya pohon Natal itu kan dari pohon cemara. Oh, Ya, nah cemara itu melambangkan kasih dan apa gitu. Makanya ya melambangkan kasih Tuhan gitu kan. Keluarga cemara. Gitu kan. Nanti kan semakin bertumbuh, semakin tinggi, semakin banyak angin yang menerpa gitu. Kalau pohon cemara kan kuat, identiknya kayak kuat gitu diterjang. Iya, terus kalau lihat di film tuh kalau di pucuknya apa namanya pohon cemara itu pasti selalu ada bintang. Iya. bintang Iya. kalau nggak apa Kayak ya? bintang itu Bulat-bulat itu apa? selalu ikonik banget Oh, gitu loh. perhiasan sih. Iya, sebenarnya sangat ikonik tuh bintang sih, soalnya kan Iya. dimulai dari awalnya kan dia melihat bintang gitu, bintangnya Tuhan gitu. Itu sebagai memancarkan cahaya kehidupan lah. Di rumah kalian juga ada? Kalau di rumahku sih ada, tapi cuma buat Natal kecil gitu buat menandai kalau lagi bulan Natal. Tapi kayak gitu tuh nggak dibuat dari pohon aja ya. Aku pernah lihat ada yang kayak didaur ulang. Iya, Dari botol atau dari kayak apa itu namanya kaset. iya. Kaset itu bagus banget itu loh. Kalau aku lihat ini di gerejanya Madiun. Kalau di gerejaku ya gitu, setiap tahun itu beda. Jadi tahun ini kita buat dari kain bekas. Oh, Kan kita punya kerangka yang memang kerangka buat pohon Natal, tapi setiap tahunnya tuh kita pakainya beda. Biasanya pakai kayak kain kertas kayak gini, pakai ya kain-kain tile, kain bekas gitu. Biar setiap tahunnya tuh nggak monoton kayak pohon Natal biasa aja sih. Oh ya, aku mau tanya. Aku searching ya tadi tuh. Sempat searching tuh katanya apa kok Natalan tuh harus makan kue kering tuh bener nggak sih? Sebenarnya kalau kita di sini sih enggak ya, tergantung keluarga sama gerejanya sih kalau gitu. Kalau mau makan ya makan aja. Tapi pasti ada ya kue kering di rumah. Kalau Natal. Nggak mesti sih, jarang-jarang buatnya. Kalau mau Beli. buat ya beli ya bisa. Biasanya beli sih. Iya, banyak. maksudnya pasti ada gitu loh pas Natal kue kering gitu. Pasti enggak? Kayaknya enggak sih. Enggak pasti. Kalau di keluargaku sih enggak, soalnya kan ya Makan banyak- tinggal makan, ya, beli banyak tinggal. makanan lainnya. yang penting makan. Tuh. Ya Mbak Najwa, kita jadi tahu tentang apa? Hari Natal. Iya. Lebih dalam nggak sih? Awalnya kan Natal cuma tukar kado gitu, hari rayanya umat. Ya, terus aku juga Kristen, cuma Protestan tahunya tuh gitu. tentang kayak hiasan-hiasan yang ditaruh di depan rumah. Oh iya. Kayak apa sih lingkaran itu? Oh iya. Yang terbuat dari apa itu? Kayu atau apa? Bulat. Iya, Oh, yang dibuat. Itu Mas, biasanya juga- dari iya. ranting pohon enggak sih? Oh, dari ranting pohon. Iya, dari ranting, dari kayak bunga-bunga. Yang kayak donat itu. Iya. Yang biasa di pintu. Iya, betul. Oh iya. Kenapa Udah, kalau ya, sudah. hari Natal harus maksudnya kenapa kok apa ada pohon apa? Pohon Natal. Pohon Natal. Kenapa enggak yang lain? Ya, Pohonnya kayak- pohon cemara gitu. ya itu sih kayak kan melambangkan kasih gitu kan. Oh iya tadi udah ya. Itu dari kebudayaan Eropa sih kayak kebanyakan hari Natal itu kita ambil dari kebudayaan Eropa. Kan kalau di Eropa kan yang banyak tumbuh di musim dingin kan kayak pohon cemara gitu kan kita bisa. Iya. Biasanya lihat di TikTok ada orang yang motong pohon cemara buat jadiin pohon Natal gitu. Di Marsha juga. Iya, di Marsha. apa ya nyanyi deh udah kita udah tahu banyak banget dari tadi udah Iya. tahu nyanyi Judulnya Para Malaikat Bernyanyi. Oke. Tapi iya bener. Iya, boleh. langsung. 2, 3. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bagus banget. Suaranya itu maknanya lagu ya apa tuh? Kita kayak juga Sebenarnya itu lagunya kalau kita lihat di bait-bait selanjutnya itu kayak menceritakan perjalanan itu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi itu kelahirannya kan tadi di kandang domba itu tuh kayak ceritanya kalau di Alkitab tuh para malaikat tuh kayak membuka pintu surga terus menyanyi di atasnya gitu sih. Biasanya di drama-drama juga gitu. Tadi bingung nggak sih artinya in excelsis Deo? In and excelsis Deo. Excelsis. Iya itu aku tadi Itu artinya dengan kemuliaan Allah gitu. Jadi Gloria itu juga kayak memuji Tuhan gitu. Betul, kayak lagu pujian. Kalian pernah nggak sih kayak nyanyi lagu Natal gitu tapi liriknya kalian ubah sendiri gitu? Pernah nggak? random Tapi banget. ada nggak sih yang kayak gitu yang liriknya emang diubah sendiri? Kalau di setiap gereja itu biasanya liriknya tuh ada yang beda gitu kayak Malam Kudus itu ada beberapa versi di aku sama di Tita tuh Malam Kudusnya beda. Betul. Terus di gereja lainnya mungkin ada yang beda lagi gitu. Oke, kita sampai sini aja dulu gak sih? Iya. Kita udah udah panjang lebar tanya tadi. Makasih buat Ella udah mau kesini. Kita jadi paham apa itu Natal. Kita jadi tahu kayak kenapa sih kok selalu ada ini terus tanya santai itu benar ada nggak sih kayak gitu kan. Penasaran kita terjawab Jadi dijawab tahu oleh gitu. Tita dan Ella. Oke, selamat hari Natal ya buat Ella, buat Iya. Tita. Selamat Natal. Oke. Dan selamat Natal juga buat penonton setia Semanti Podcast. Untuk podcast kali ini kita akhiri. Bila ada salah kata, kita mohon maaf. Dadah.